Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo Mina. Jadi kali ini aku akan membahas tentang materi yang sangat familiar banget untuk kita semua, yaitu tentang komunikasi ya. Di sini yaitu komponen-komponen komunikasi interpersonal. Nah, materi ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di dalam mata kuliah, yaitu mata kuliah komunikasi, yaitu diskusi kelompok. Ini sudah saya diskusikan, tapi kali ini saya akan mereview kembali ataupun menjelaskan kembali. Ini adalah teman-teman saya. Ini saya sendiri, nama saya Wahyu Amarullah. Oke, kita langsung saja memulai kepada pembahasan materinya, yaitu tentang komponen-komponen komunikasi interpersonal. Di sini ada beberapa komponen, yaitu kita akan ketahui seluruhnya dulu. Setelah itu kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah komunikator. Kemudian ada komunikan, ada pesan, ada saluran, ada encoding, dan yang terakhir adalah decoding. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah komunikator. Teman-teman mungkin sudah pada mengetahui apa sih komunikator, tapi akan saya jelaskan kembali. Komunikator adalah individu yang menciptakan dan memformulasikan dan menyampaikan pesan, atau garis besarnya adalah komunikator itu adalah seseorang yang menyampaikan pesan. Mudah kan? Ya. Kemudian lanjut, komunikator dalam banyak orang dapat dipecah menjadi 3 macam. Nah, yang pertama, kelompok kecil. Kelompok kecil itu apa sih? Kelompok kecil itu adalah, jika dibaca di sini, adalah sejumlah orang yang punya ikatan emosional kuat dan saling mengenal satu sama lain. Contohnya apa? Contohnya antara kita dengan sahabat kita dengan teman kita dengan guru kita yang sudah mengenal dan mempunyai emosional yang kuat, saling mengenal satu sama lain dan mengetahui karakteristik satu sama lain. Itu adalah kelompok kecil. Atau kita ngobrol satu dengan yang lainnya, ataupun satu dengan satu-satu gitu, berhadapan gitu. Itu kelompok kecil. Intinya adalah yang sudah mengenal satu sama lain dan punya ikatan emosional yang kuat. Yang kedua adalah kelompok besar atau kelompok publik. Kalau dibaca di sini adalah kelompok yang ikatan yang relatif tidak saling kenal secara pribadi, ikatan emosionalnya kurang kuat. Kelompok ini biasanya heterogen. Kita temukan di mana saja. Contohnya, kita sedang berdiri di luar ruangan, bertemu dengan beberapa kelompok orang ataupun kelompok besar ataupun orang lain, tapi kita tidak punya relasi dengan mereka, kita tidak kenal, dan kita tidak mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan mereka, sehingga itu dinamakan kelompok besar atau publik. Nah, kita mungkin tahu, tapi kita tidak mengenalinya, kita tidak akrab, kita tidak dekat. Itu kelompok besar atau publik. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi itu adalah sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, di dalam sebuah organisasi kita sudah saling mengenal, kita sudah saling akrab, dan kita juga sudah mempunyai tujuan yang sama, yaitu di dalam organisasi tersebut. Contohnya seperti halnya di organisasi OSIS, organisasi ROHIS, ataupun yang kalau di universitas itu seperti BEM gitu kan. Itu sudah mempunyai tujuan yang sama, jadi disebut organisasi. Jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan. Selanjutnya adalah komunikan. Komunikan adalah kebalikannya dari komunikator, yaitu orang yang menerima pesan. Nah, seorang yang menerima, memahami, dan menginterpretasi pesan. Ya, mungkin itu aja, karena sudah paham ya. Yang selanjutnya adalah pesan. Pesan itu adalah sebuah isi daripada komunikasi tersebut. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol baik verbal maupun non-verbal, atau gabungan keduanya yang mewakili keadaan khusus komunikator untuk disampaikan kepada pihak lain. Seperti halnya contoh di dalam dunia nyata, kita sedang berbicara atau berpidato kepada orang lain. Nah, isi pidato itu adalah pesannya. Kalau di dunia maya, kita sedang menulis sebuah status, itu namanya pesan yang akan disampaikan kepada komunikan ataupun pembaca ataupun penerima. Kemudian yang selanjutnya adalah saluran. Saluran merupakan sarana fisik penyampaian pesan dari sumber ke penerima atau menghubungkan orang ke orang lain secara umum. Kalau di sini kita lihat adalah sarana fisik, maka yang terlihat seperti halnya mic, speaker, ataupun alat bantu lainnya, sehingga pesan kita bisa terhubung. Seperti halnya radio, televisi, kemudian handphone, ataupun yang lainnya. Itu merupakan sebuah saluran. Yang selanjutnya adalah encoding dan decoding.
Encoding merupakan tindakan memformulasikan isi pikiran ke dalam simbol-simbol, kata-kata, dan sebagainya sehingga komunikator merasa yakin dengan pesan yang disusun dan cara penyampaiannya. Encoding adalah bagaimana kita memformulasikan pesan kita supaya bisa diterima oleh orang lain, tidak kena distorsi atau tidak terdistrak dengan apa-apa, tidak terkena noise dan sebagainya, sehingga kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan kepada penonton ataupun penerima. Dan decoding merupakan kegiatan internal dalam diri penerima. Melalui indera, penerima mendapatkan macam-macam data dalam bentuk mentah, berupa kata-kata lah, simbol-simbol yang harus diubah ke dalam pengalaman-pengalaman yang mengandung makna. Jadi decoding ini adalah interpretasi apa yang telah kita terima daripada pesan tersebut, sehingga kita mengaktualisasikan ke dalam diri kita. Itu yang namanya decoding. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu gangguan dan rintangan dalam berkomunikasi. Apa saja sih? Yang pertama, gangguan teknis. Gangguan teknis itu adalah gangguan yang kita rasakan dalam berkomunikasi, seperti halnya ketika kita sedang berbicara di depan umum menggunakan alat bantu seperti halnya mic ataupun speaker. Nah, ketika alat bantunya itu rusak, itu namanya gangguan teknis. Seperti halnya kita suara daripada speakernya itu rendah, itu namanya gangguan teknis. Kita berbicara di handphone sinyalnya nggak ada, itu gangguan teknis. Kemudian semantik. Gangguan semantik merupakan ketika kita menyampaikan sesuatu tidak sampai kepada audien. Seperti halnya kita sering menggunakan jargon-jargon, ketika kita sering menggunakan bahasa-bahasa asing, ketika kita menggunakan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh penonton, itu namanya gangguan semantik, gangguan yang ada pada diri kita. Itu. Kemudian selanjutnya adalah gangguan fisik. Gangguan yang terjadi ketika adanya suara-suara kebisingan, suara-suara yang lain sehingga mengganggu proses komunikasi kita. Yang selanjutnya adalah status. Nah, status ini adalah sebuah gangguan atau rintangan yang kita lakukan ketika berkomunikasi karena bedanya tingkatan ataupun perbedaan yang ada pada diri kita, seperti halnya perbedaan gelar ataupun perbedaan tahapan keilmuan, seperti halnya mahasiswa dengan orang awam gitu. Itu namanya rintangan ataupun gangguan dalam berkomunikasi di status, ya. Sehingga kita tidak memahami apa yang dikatakan oleh mahasiswa karena bahasanya terlalu ilmiah mungkin. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah kerangka berpikir. Nah, ini juga masih sama dengan status. Kerangka berpikir adalah ketika pola pikir sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen ataupun sebagai profesor berbicara di depan audien yang masih awam dengan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, itu akan menjadi noise ataupun gangguan, ya. Akan menjadi gangguan kerangka berpikir karena orang awam tidak mungkin bisa memahami bahasa ilmiah, tidak semuanya. Maka dari itu kerangka berpikir ini adalah sebuah gangguan ketika orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi atau keilmuan yang lebih tinggi berbicara dengan anak-anak, contohnya gitu. Kemudian selanjutnya budaya. Nah, budaya ini adalah gangguan yang terakhir di penjelasan kali ini, yaitu perbedaan budaya. Tentu saja baik bahasa, budayanya, logat, itu akan menjadi gangguan. Karena apa? Karena ketika kita berkomunikasi dengan budaya tertentu tapi budaya kita berbeda, maka itu akan menjadi gangguan. Maka komunikasi kita tidak akan pernah sampai kepada penerima. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya komunikasi itu penting. Kita harus penting memahami apa yang dirasakan oleh komunikan ataupun pendengar, ya. Karena kita juga harus memahami apa karakteristik dari mereka, apa budaya dari mereka, apa bahasa dari mereka. Kita semua harus paham karena isi yang akan kita sampaikan itu harus sampai kepada mereka. Itu namanya komunikasi, ya. Itu saja teman-teman yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari saya pribadi. Saya tutup. Arigatou gozaimasu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.